Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Metia Arafikri. Mungkin bagi kalian yang sudah pernah nonton channel saya sebelumnya, saya membahas tentang kitab Safinatun Najah. Nah, di video sebelumnya itu kita membahas tentang rukun Islam, yaitu sebagai pondasi utama dalam agama Islam. Nah, setelah kita mengenal Islam dan kewajiban-kewajibannya, di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan juga tentang seseorang mulai terkena kewajiban syariat, atau istilahnya yaitu fikih yang disebut dengan masa baligh. Kenapa pembahasan ini sangat penting? Karena ketika seseorang sudah baligh, maka ia sudah mulai memiliki tanggung jawab dalam agamanya, seperti tanggung jawab sholat, tanggung jawab berpuasa, dan amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu yang sudah baligh itu sudah mulai dicatat penuh oleh malaikat yang mencatatnya, entah itu perbuatan buruk, entah itu perbuatan baik, maka itu akan dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri karena dia sudah memasuki fase balighnya. Maka yuk kita bahas bersama dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Simak baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita memasuki pada pembahasan yang berbobot, kita harus belajar dulu dari dasar. Kita harus mengetahui apa itu si baligh. Jadi teman-teman, baligh adalah keadaan ketika seseorang sudah masuk usia dewasa. Nah, menurut Islam itu disebut sebagai baligh. Nah, ketika seorang yang sudah dewasa, maka disebut apa tadi? Baligh. Nah, berbeda dengan anak yang kecil dan anak yang dewasa. Kalau anak itu masih kecil dan belum baligh, maka ia belum dibebani kewajiban agama secara penuh. Tetapi ketika sudah baligh, ketika seorang itu sudah dewasa, maka dia akan dibebani dengan sholatnya yang wajib, puasanya yang wajib, dan dosa maupun pahala itu sudah mulai dicatat oleh malaikat dan dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Jadi ketika seseorang itu melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan buruk, maka dosa atau pahalanya itu akan diberikan kepada dirinya sendiri. Berbeda dengan anak kecil yang belum baligh, yang perbuatannya itu dipertanggungjawabkan sama orang tuanya. Tetapi tadi yang sudah baligh, maka itu akan ditanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Makanya pembahasan ini sangat penting banget, terutama pada para remaja, karena banyak orang yang sudah umur belasan tahun tetapi masih belum juga paham bahwa dirinya itu sebenarnya sudah terkena kewajiban agama. Jadi teman-teman, di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan wal alamatul bulughi salasatun tayamu khamsa asyratan hasanatan wal ihtilamu wal haindu fil unsa. Wal alamatul bulugh salasatun, tanda-tanda baligh itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyratan hasanatan, yaitu sempurna umur 15 tahun. Kemudian yang kedua yaitu wal ihtilamu atau mimpi basah. Wal haindu fil unsa, itu yang ketiga, itu adalah haid bagi perempuan. Jadi dari ibarat ini kita jadi tahu bahwa Islam sudah menjelaskan dengan sangat jelas kapan seseorang dianggap dewasa menurut syariat. Yuk kita perjelas lagi tanda baligh. Tanda baligh kan tadi ada 3. Yang pertama yaitu umur 15 tahun. Jadi kalau seseorang sudah mencapai umur 15 tahun Hijriah, maka dia dihukumi baligh walaupun belum muncul tanda lainnya. Ini berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kemudian tanda baligh yang kedua yaitu keluarnya mani atau mimpi basah. Ini juga bisa dialami oleh perempuan ya teman-teman. Jadi kalau keluar mani,
maka itu tanda balik. Dan ketika itu terjadi, maka seseorang itu wajib mandi junub sebelum melakukan sholat. Kemudian yang ketiga yaitu bagi perempuan. Khusus untuk perempuan, tanda balik lainnya adalah haid. Kalau seseorang perempuan sudah mengalami haid, maka ia dianggap sudah balik maupun umurnya belum 15 tahun. Dan sejak itu maka dia wajib sholat, wajib puasa Ramadan, dan mulai terkena hukum-hukum syariat lainnya. Seperti ketika dia melakukan dosa, dia mengerjakan pahala, maka hukum tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya yang sudah balik tersebut. Kenapa pembahasan balik itu penting bagi Islam? Karena menjadi batas antara anak-anak dan masa tanggung jawab. Mulai terkena kewajiban syariat secara penuh ketika dia sudah masuk pada fase balik. Dosa dan pahala mulai dicatat dengan sempurna agar kita lebih siap menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kita tanggung jawabkan, apa yang kita lakukan menjadi tanggung jawab kita di akhir kelak nanti. Nah, di sini peran orang tua itu sangat penting untuk mengajarkan anak sholat sejak dini, membiasakan mereka untuk beribadah, kemudian membekali ilmu agama, mendidiknya dengan adab dan akhlak, mendoakan kebaikan anak. Supaya apa? Supaya ketika anak sudah mulai pada fase balik, mereka tidak kaget dengan kewajiban agama yang harus dijalankan, karena seorang anak tersebut sudah dididik, sudah diajarkan oleh orang tuanya sejak dini. Jadi nanti ketika sudah fasenya mendapatkan tanggung jawab, dia tidak kaget begitu. Jadi teman-teman, dari pembelajaran kita yang membahas tentang balik, itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, terutama bagi usia muda. Itu bukan hanya untuk alasan untuk meninggalkan ibadah, tetapi ketika kita sudah balik, maka kita sudah mempunyai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban sholat, kewajiban berpuasa, dan kewajiban lainnya yang harus dilakukan. Nah, masa muda adalah masa yang sangat berharga, bukan masa yang dibuang-buang dengan sia-sia. Jadi gunakan untuk belajar agama, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kesimpulan semua yang sudah kita pelajari bersama-sama, kesimpulannya yaitu tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama, umur 15 tahun Hijriah. Yang kedua, keluar mani atau bisa kita sebut mimpi basah. Kemudian, haid pada perempuan. Jadi ketika 3 dari salah satu tanda tersebut itu terjadi, maka seseorang sudah dihukumi balik. Dan semua kewajiban agama sudah menjadi kewajiban yang wajib dijalankan oleh seseorang tersebut, oleh seorang laki-laki, oleh seorang perempuan, melakukan tanggung jawab beribadah, sholat, puasa. Dan ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan pahala, itu sudah ditanggung oleh diri kita sendiri. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian vlog saya pada bulan ini, bulan kelahiran saya, Mei. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.